Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam bulan Syawal seperti saat ini, orang berlomba-lomba untuk saling memaafkan. Walaupun sebenarnya saling memaafkan itu bukan hanya pada bulan Syawal saja, tetapi mestinya setiap saat. Ini sudah dianggap begitu penting sebenarnya oleh agama kita, sampai-sampai Allah berfirman di dalam beberapa surat. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 109, dalam surat Ali Imran ayat 159, dalam surat Al-Maidah ayat 13, dalam surat Al-Hijr ayat 85, dan surat An-Nur ayat 22. Semuanya meminta kepada umat manusia untuk saling memaafkan dan lapang dada terhadap kesalahan orang lain. Demikian juga dalam surat At-Taghabun ayat 14. Disebutkan bahwa bisa juga istri-istri dan anak-anakmu akan menjadi musuh bagimu. Tetapi segerakanlah, maafkan, lapang dadalah kepada mereka, dan santuni mereka. Allah akan menjadi Maha Pengampun. Begitu pentingnya, saudara-saudara sekalian, saling memaafkan itu. Sampai-sampai dalam beberapa surat Allah berfirman. Demikian juga dilanjutkan dalam hadis yang menyebutkan bahwa kalau kita tidak memohon maaf kepada orang lain, agama kita adalah sifatnya hablum minallah dan dimensi sosialnya adalah hablum minanas. Karena itu kesalahan kepada orang lain ini wajib untuk minta maaf, dan yang merasa didolimi juga harusnya diwajibkan untuk memberi maaf. Karena kalau kita mempunyai kesalahan dan belum dimaafkan, maka di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa nanti dosa-dosamu akan diberikan kepada yang engkau zalimi. Saudara-saudara sekalian, maka betapa pentingnya saling memaafkan ini. Karena itu marilah kita sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain bagaimana kita merespon petunjuk atau tuntunan agama kita ini dan menjalankannya. Berikut ini juga nanti akan saya sampaikan, sebenarnya bukan hanya dalam dimensi hablum minallah saja, dalam hablum minanas itu merupakan hal yang penting untuk saling memaafkan. Karena kalau tidak saling memaafkan, itu akan menjadi hal yang sifatnya emosi negatif pada diri kita. Emosi negatif tidak jarang akan menjadi hal-hal yang merugikan diri kita. Bukan saja kita menjadi pusing, bukan saja kita menjadi mimpi-mimpi buruk, bukan saja kita tidak bisa tidur, tetapi sering juga menjadi masalah-masalah yang lebih berat dari itu. Apakah asam lambung, apakah GERD, apakah gangguan jantung, dada, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, saling memaafkan, terlebih yang memberi maaf, ini sangat penting. Banyak laporan-laporan, banyak tulisan-tulisan yang menyebutkan bahwa tidak memaafkan satu dengan yang lain ini akan membuat dalam
hati kita, di dalam pikiran kita, ini penuh hal-hal yang tidak menguntungkan. Karena ini akan membentuk emosi negatif. Emosi negatif itu jalannya kira-kira ada dua, yaitu ke arah balas dendam atau memendam. Kedua-duanya tidak baik. Oleh karena itu, di dalam agama sudah disebutkan, segeralah dan lapang dadalah untuk memberi maaf satu dengan yang lain. Ada satu contoh dalam kasus sehari-hari ini, kebetulan pasien saya itu tidak 1-2 orang yang mengalami seperti ini. Datang pada saya dengan keluhan selalu pusing, selalu tidak bisa tidur, banyak memikir hal-hal yang tidak penting. Kemudian juga terasa sering perut itu seperti kembung, dada sesek, kemudian akhirnya muaranya itu selalu pusing. Kemudian seperti biasa di dalam prosedur terapi dilakukan, dan itu juga saya lakukan, dan ketemunya adalah bahwa saudara mempunyai masalah yang dipendam. Saudara memendam ini dan itu mempunyai emosi negatif. Selalu jawabannya, saya sudah lama tidak memikirkan hal itu. Memang beberapa tahun yang lalu saya merasa didolimi. Tetapi saya sudah memaafkan, saya sudah tidak berpikir itu. Tapi nyatanya di dalam deteksi penyakit, saudara mempunyai masalah ini. Sekali lagi saya jawab, Bapak, kalau saya sudah memaafkan jauh lebih lama. Yang saya katakan maaf bukan saja secara lisan saya katakan, tapi juga dalam sholat-sholat saya, dalam tahajud saya, ketika saya baca Al-Quran, itu sudah saya katakan bahwa saya memaafkan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah adanya. Bahwa yang bersangkutan mengatakan bahwa ada gangguan dalam jiwanya, ada gangguan di dalam fisiknya. Lalu saya deteksi harus memaafkan. Dia katakan sudah memaafkan. Dalam hal ini perlu saya jelaskan bahwa kalau kita itu mempunyai emosi negatif yang merasa didolimi, maka hal-hal semacam itu akan tersimpan di dua bentuk pikiran sebenarnya di dalam tubuh kita, yaitu pikiran sadar seperti saya bicara sekarang ini dan pikiran bawah sadar. Keduanya dibedakan oleh gelombang otak kita. Kalau pikiran sadar itu gelombang otaknya lebih dari 14 Hz, sedangkan pikiran bawah sadar itu adalah gelombang otak di bawah 14 Hz. Tugas keduanya berbeda. Pikiran bawah sadar itu tugasnya adalah menyimpan sebagai flash disk untuk hal-hal yang terjadi pada diri kita beberapa waktu yang lalu, bahkan mungkin sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ini merupakan rekaman. Oleh karena itu, pada saat pikiran sadar kita sudah memaafkan, saudara-saudara sekalian, itu sebenarnya yang memaafkan adalah pikiran sadar. Tetapi pikiran bawah sadar
setiap saat akan menyampaikan informasi itu kepada kita. Informasi-informasi yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu selalu disampaikan, selalu disampaikan, selalu disampaikan, selalu mengingatkan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu lalu kita secara tidak sadar, lalu apakah jiwa kita lalu terpengaruh, bisa-bisa juga fisik kita juga terpengaruh. Beberapa pasien saya mengatakan bahwa dengan ini maka saya merasakan saya seperti sakit asam lambung. Saya seperti sakit GERD dan itu sudah diobatkan dalam beberapa kesempatan tapi tidak sembuh. Karena ini disebabkan bukan oleh penyakit fisik, tetapi ini adalah penyakit kejiwaan kita yang sebenarnya adalah karena kita belum bisa memaafkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau kita memaafkan itu sebenarnya jangan hanya pada saat kita berpikir sadar, tetapi akseslah pikiran bawah sadar. Itu tempat menjadi rekaman hal-hal yang tidak baik pada kita. Rekaman kapan peristiwa itu terjadi, dengan siapa peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan pada saat situasi semacam apa itu terjadi. Itu terekam. Dan rekaman-rekaman itulah yang tadi sudah saya katakan menjadi emosi negatif. Kalau emosi negatif ini tidak diselesaikan, itu akan menjadi penyakit-penyakit fisik, mulai dari tidak bisa tidur, mulai dari mempunyai mimpi-mimpi buruk, dan akhirnya kepala menjadi pusing. Sering juga jantung dada kita itu lalu sangat tidak menyenangkan, tidak mengenakkan bagi kita. Oleh karena itu, akseslah pikiran bawah sadar. Bicarakan pikiran bawah sadar. Lepaskan itu semua, rilis itu semua, agar kembali berpikir menjadi situasi dan kondisi awal kita. Kalau kita tidak bisa mengakses pikiran bawah sadar, hubungi psikolog atau hipnoterapis setempat. Beliau-beliau itu akan mengarahkan Anda semua untuk bisa mengakses pikiran bawah sadar. Kalau perlu, kapan itu terjadi, akan menggunakan teknik-teknik yang lain seperti age regression. Akan meregresi, akan melihat kembali kapan itu terjadi. Mungkin juga peristiwa itu sudah sejak masa kecil kita. Pikiran sadar kita sudah lupa. Nah, di sini akan nanti dipelajari, akan dicari kapan itu terjadi dan dicoba akan rilis banyak teknik-teknik untuk menyelesaikan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.